Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya, anak-anakku sayang yang soleh dan soleha? Semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap rajin ibadah, tetap positive thinking. Oke? Jadi di sini pertemuan yang ke-13 dan 14, yaitu final, pertemuan terakhir. Semoga selalu happy ya. Ini tentang norma-norma moral umum internasional. Jadi kaitannya sama etika bisnis dalam taraf internasional dan rangkuman-rangkuman mulai dari awal sampai akhir pertemuan. Jadi yang poin-poinnya aja ya. Oke, langsung saja. Etika bisnis dan etika bisnis internasional. Jadi semuanya itu etika, aturan, norma, semuanya itu selalu terkait dengan segala aktivitas yang kita lakukan, baik di dalam taraf nasional maupun taraf internasional. Tetap ya, kalian berdampingan dengan buku etika bisnis pengarang siapapun, dan bisa browsing. Kalau masih tidak paham bisa langsung japri ke saya. Oke, etika bisnis dalam bisnis internasional itu pertama-tama kita harus tahu ya sejarah besar dari Skotlandia. William Robertson tahun 1721 sampai 1793 menegaskan bahwa perdagangan memperlunak dan memperluas atau memperhalus cara pergaulan manusia. Filsuf dan ahli ilmu politik Prancis Montesquieu tahun 1689 sampai 1755 pada waktu yang sama lebih melihat kehalusan dalam pergaulan sebagai syarat untuk perdagangan. Hubungan perdagangan dengan pengertian asing rupanya masih membekas dalam bahasa Indonesia karena salah satu arti dagang adalah orang dari negeri asing. Jadi selain penjelasan yang ada di slide, saya juga akan menjelaskan berdasarkan narasi saya ya. Terus kemudian ini kaitannya sama masalah etika bisnis yang baru-baru ini, yaitu yang terdapat ranking ya, ranking korupsi nomor berapa itu di negara-negara itu masih ada. Terus kemudian ini kaitannya sama definisi-definisi yang paling awal. Jadi bab-bab yang awal itu dirangkum menjadi satu karena ini merupakan intisarinya juga. Jadi menurut Richard D. George, norma-norma moral yang umum pada taraf internasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mengatakan bahwa dalam bisnis internasional kita harus menyesuaikan diri begitu saja dengan norma-norma etis yang berlaku di negara lain di mana kita mempraktekkan bisnis. Sebaliknya, jawaban kedua menekankan bahwa selalu kita harus berpegang pada norma-norma etis yang berlaku di negara kita sendiri. Juga kalau di negara lain ada norma yang berbeda. Jawaban ketiga menandaskan bahwa bisnis di negara lain tidak perlu berpegang pada norma etis karena hal itu akan merugikan posisi dalam kompetisi dengan pihak bisnis lain. Jadi 3 pandangan ini ada perbedaannya masing-masing ya. Semuanya ada plus minusnya. Terus kemudian ada tanggung jawab yang dulu pernah disampaikan. Ini merupakan uraiannya. Ada tanggung jawab dari perusahaan ke konsumen, ada yang dari konsumen ke perusahaan sendiri. Jadi perusahaan benar-benar menjaga kualitas produknya, konsumen juga demikian. Jadi jangan sampai terlena karena mungkin produknya terbatas, tinggal sedikit, tapi tidak melihat expirednya tanggalnya kapan gitu ya. CSR, terus lingkungan hidup dan etika, ini ada hubungannya juga ya, lingkungan hidup dan etika. Jadi kita itu dalam bermasyarakat kita harus
ada penyesuaian diri ya terhadap lingkungan. Jadi tidak serta-merta apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pemikiran kita langsung dipraktekkan dalam masyarakat tanpa tahu bagaimana peraturan di masyarakat tersebut. Wah, sudah ending nih. Ini yang terakhir. Oke, tentang moralitas dan pengambilan keputusan. Oke, tadi ada yang mungkin masih bingung ya, rigorisme moral itu apa? Ya itu tadi, pandangan The George itu yang kedua. Misalnya pandangan yang mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negerinya sendiri. Kemudian yang imoralisme naif tadi, berpandangan bahwa dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Itu pandangan setiap ahli itu beda-beda ya. Jadi tapi saling melengkapi dan saling menyempurnakan melalui penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Terus ini ada definisi tentang moralitas menurut para ahli juga. Jadi kenapa sih kok diulang-ulang mulai dari awal sampai akhir ada tentang etika, moral, moralitas, ini semua terkait ya. Kemudian 3 golongan etika, teoetika, saling ketergantungan masalah, aku dengan Tuhan. Nah ini ada, kita tahu teoetika, sosioetika, psikoetika, terus perbedaan etika dan moral. Mungkin dari awal masih bingung etika sama moral itu apa bedanya. Nah, ini perbedaannya kalian bisa ulang kembali materi yang di awal. Ini sebenarnya materi yang 13, 14 ini terfokus pada mengulang kembali materi-materi yang di awal. Terus pergeseran moralitas disebabkan oleh kondisi masyarakat heterogen. Heterogen tahu ya, seperti yang di Indonesia ini, jadi berbagai macam suku, bangsa, ras, jadi berbeda-beda. Oke, terus kemudian kita pakai menurut Fahmi dulu ya. Jadi kalau pengambilan keputusan itu mendefinisikan suatu masalah, membuat daftar masalah, melakukan identifikasi, memetakan, memastikan kendala, uji, alat uji. Pasti setiap permasalahan pasti ada alat ujinya untuk mengambil kesimpulan bagaimana solusinya. Terus kemudian setelah dievaluasi, perencanaan selanjutnya bagaimana. Terus ini menurut Simon, jadi berbagai pihak itu memberikan perbedaan tentang teknik pengambilan keputusan. Ini menggunakan pohon keputusan. Jadi investor menanam coklat misalnya. Jadi dengan ada 2 kemungkinan, sukses panen atau gagal panen gitu. Tapi kalau investor mengambil deposit uang di bank, berarti ya sudah, pasti dia akan untung, tapi dalam taraf aman gitu. Dia tidak akan istilahnya mengalami keuntungan yang meningkat atau istilahnya mengalami kerugian gitu kan. Jadi untung tapi di taraf aman. Terus pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan, antara ekonomi dan keadilan terjalin erat. Jadi ada keadilan klasik. Jadi kalau ada yang tanya keadilan klasik itu seperti apa Bu? Seperti ini penjelasannya, memiliki tradisi yang panjang. Keadilan umum, keadilan distributif ya. Terus dalam periklanan juga ada etika bisnis, ada menurut Kotler segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide periklanan. Jadi kalau etikanya berarti harus jujur, otonomi, manusia harus dihormati, terus tidak menjelekkan produk dari produsen lain atau pesaing ya. Jadi lebih fokus menggali kepada keunggulan produk sendiri. Terus ini saya berikan ringkasan-ringkasan etika bisnis ya. Ini tadi CSR sebelumnya yang di bab 13 juga sudah, yang di 14 juga diulangi lagi biar kalian juga terasah tetap tahu ya. Corporate Social Responsibility.
Jadi memberikan kayak istilahnya perusahaan yang di dekat dengan masyarakat sekitar itu membangun stand-stand, bazar, atau mungkin ada acara buka bersama. Tapi kalau sekarang masih dalam kondisi pandemi corona. Jadi pandemi corona di sini insya Allah semoga akan ada titik akhirnya. Jadi nanti kita bisa misalnya bertemu kembali, berkumpul kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap